Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Khotimah, NIM A1J1 18001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf volunteer sebagai tugas praktek mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau disebut juga dengan neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Sistem saraf tersusun oleh komponen-komponen terkecil, yaitu sel-sel saraf atau neuron. Neuron inilah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Sebuah sel saraf terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada badan sel, kemudian yang kedua ada dendrit, dan yang ketiga ada neurit atau akson. Sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf perifal yang terdiri dari jaringan saraf yang muncul dalam bentuk bilateral dari otak dan sumsum tulang belakang, yang berfungsi untuk menjaga komunikasi dengan jaringan lain di tubuh dengan sistem saraf pusat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak. Saraf kranial ini merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Saraf kranial sendiri merupakan bagian dari sistem saraf tepi, namun berlokasi di dekat sistem saraf pusat, yakni kranium atau tengkorak. Saraf ini utamanya terhubung dengan struktur yang ada di kepala dan leher manusia seperti mata, hidung, telinga, mulut, dan lidah. Berikut nama dan fungsi 12 saraf kranial. Yang pertama ada saraf olfaktori. Saraf olfaktori berperan dalam penciuman atau pembau, serta saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua ada saraf optik. Saraf ini memiliki peran dalam mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke mata. Saat kita menerima cahaya dari luar bersama dengan bagian-bagian mata lainnya, saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. Kemudian yang ketiga ada saraf okulomotor. Saraf okulomotor ini memiliki 2 fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima oleh mata. Kemudian yang keempat ada saraf troklear, yaitu saraf yang mengendalikan otot oblik superior mata, yaitu salah satu otot yang menggerakkan mata dan merupakan otot di luar bola mata atau disebut juga sebagai otot ekstraokuler. Saraf troklear yang lumpuh dapat mengakibatkan bola mata rotasi ke arah atas dan sisi luar sehingga menghasilkan pandangan ganda. Kemudian yang kelima ada saraf trigeminal, yaitu saraf yang berperan
dalam mengendalikan sensasi pada sebagian area kepala dan wajah dan mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk mengunyah. Kemudian yang keenam ada saraf abdusen, yaitu saraf yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menarik mata ke arah sisi kepala. Jika saraf ini terganggu, maka bisa membuat mata juling. Kemudian yang ketujuh ada saraf facialis, yaitu saraf yang berfungsi untuk mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi dari telinga. Kemudian yang ke-8 ada saraf vestibulokoklear, yaitu saraf yang bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. Kemudian yang ke-9 ada saraf glosopharyngeal, yaitu saraf ini berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu dari kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis. Mencicipi dan menelan makanan atau minuman bisa sulit dilakukan jika saraf ini bermasalah. Kemudian yang ke-10 ada saraf vagus. Saraf ini bertugas untuk memasok serat saraf ke faring, laring, dan mana terdapat pita suara, trakea, kerongkongan, paru-paru, jantung, usus halus, dan usus besar. Nah, saraf kranial ke-10 ini juga bertanggung jawab membawa informasi sensorik dari telinga, lidah, faring, dan laring ke otak. Kemudian yang ke-11 ada saraf aksesori. Nah, saraf ini memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk gerakan kepala. Kemudian yang terakhir atau yang ke-12 ada saraf hipoglosal. Pada saraf kranial ini mempengaruhi otot-otot di lidah. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang sistem saraf voluntar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.